Kembali lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Pemirsa, masih bersama dengan dua santri, dua remaja yang mana aku ingin sekali bisa kemudian memberikan satu pengalaman begitu ya, yang nyata, dimana memang lagi-lagi masa remaja adalah masa-masa yang banyak pilihan dan kita memang masih punya banyak kekuatan, banyak energi gitu ya. Waktunya sangat panjang. Banyak sekali yang bahkan orang-orang yang kalau kita lihat begitu ya di masa-masa selanjutnya mengalami banyak problema atau mengalami banyak masalah, tentunya bisa jadi itu diakibatkan oleh keliru memilih jalan di waktu muda. Nah, bagaimana pendapat kamu ini? Kamu kehilangan nggak masa-masa remaja saat kamu memutuskan untuk mondok, untuk mewujudkan keinginan orang tua? Karena zaman sekarang banyak loh yang berpikirnya justru yang penting saya yang happy dong, yang penting saya yang bahagia gitu. Orang tua harusnya ngerti anak dong. Nah, ini gimana ya Gi, kamu? Nggak saya. Kalau menurut saya tuh jadi santri itu orang-orang terpilih. Oke. Orang-orang terpilih karena untuk menjadi santri itu memerlukan niat yang dari lubuk hati yang paling dalam. Betul. Kalau dari niat kita tidak ada untuk menjadi seorang santri, nggak akan tahan lama di dalam pesantren. Oke. Remaja yang menjadi santri itu sangat beruntung. Karena di dalam pesantren itu ilmu yang dicari itu juga gampang. Betul. Oke. Orang-orang tua sekarang memikirkan anak saya dimasukin pesantren, biaya itu orang-orang tua sekarang mungkin seperti itu. Tetapi pemikiran itu salah. Oke. Apabila anaknya sudah niat yang paling dari lubuk yang paling hati yang paling dalam, namun keterbatasan ekonomi keluarganya itu Akan menemukan jalannya. betul gitu akan menemukan ya. jalannya. Mungkin di saat itu dia lagi dicoba, namun kita tidak tahu ke depannya. Ya. Tapi kamu nggak ngerasa kehilangan masa remaja kamu? Kamu kan justru masih bisa bermain-main kalau kamu tidak harus mondok gitu ya. Kamu bisa punya teman lebih banyak mungkin gitu ya. Waktu bermain kamu lebih panjang. Kamu nggak merasa kehilangan itu? Enggak sama sekali tidak merasa kehilangan masa remaja. Karena di dalam pondok itu juga kita memiliki banyak teman. Yes. Yang insya Allah di dalam pondok itu temannya baik-baik. Insya Allah. Oke, justru tetap punya teman gitu ya. Yeah. Emang sih, malah dari seluruh daerah di Indonesia gitu ya, seluruh kota di Indonesia malah semakin luas. Kalau kita hanya di lingkungan kita biasanya kan sempit ya, di situ-situ aja. Anak tetangga, tetangga beda 2 rumah, tetangga beda 3 rumah gitu. Tapi masya Allah kalau di pondok itu memang kita disatukan ya dengan satu tujuan dan satu niat, dan kita bisa kenal banyak orang begitu ya. Berarti keduanya ini benar-benar datang dari hati gitu ya. Tapi kan awal-awalnya pasti sebelum ya tadi kalau Yagi sendiri punya motivasi karena memang mendengarkan doa orang tua, terharu, terenyuh hatinya sampai kemudian memutuskan gitu ya. Orang tua kamu nggak sulit tuh ya membujuk kamu ya, ya. Tapi banyak juga kemudian orang tua yang sebenarnya menginginkan anaknya bisa lebih banyak mempelajari ilmu agama begitu ya. Tapi untuk memujuknya agak susah. Zangki awalnya juga dibujuk dulu atau dari keinginan hati sendiri deh? Awalnya waktu kecil itu pesantren itu oleh ayah sendiri diibaratkan seperti superhero. Oh, Kalau gimana, kita bisa gimana? masuk di pondok itu, kita bakal menjadi orang-orang super, orang-orang kuat, orang-orang hebat. Oke, itu selalu diceritakan seperti itu. Selalu diceritakan. Pertama kita orang tua mengunjungi gontor, memperlihatkan dari kecil, ngasih tahu kalau pesantren itu kerjaannya ngaji gini-gini, terus banyak temannya, nggak bakal kesepian. Lama-lama mendengar seperti itu, namanya anak kecil sampai besar pun terbawa. Jadi selalu termotivasi untuk masuk pesantren. Karena ingin menjadi superhero ya. Ingin menjadi orang yang super gitu ya. Bagaimana kemudian, tapi sampai akhirnya kemudian bisa merasakan sendiri sekarang. Awal-awal kamu merasakan kesulitan nggak? Ini sudah berapa tahun di pondok? Jalan 5 tahun sih. Jalan 5 tahun, alhamdulillah begitu ya. Pasti ada naik turunnya, semangat, pengen pulang. Udah pulang nggak mau balik lagi. Suka ngerasa gitu nggak sih? Ya kan? Gimana kamu mengatasi rasa-rasa itu? Soalnya dari dulu ayah sering ngomong bisa karena dipaksa. Biasa karena terbiasa. Biasa karena dipaksa gitu. Jadi kalau kita ingin bisa harus dipaksa dulu. Lama-lama juga ngikutin alur. Soalnya pesantren tuh nggak
sekejam yang dibayangkan, disabet. Wow, itu yang ada di pikiran orang-orang awam gitu ya. Betul. Oke. Identiknya dengan nanti males dipukul, di apa gitu ya. Padahal tidak seperti itu. Ya sebenarnya juga pesantren kayak rumah biasa. Cuman bedanya orang tua kita ustadz. Ya. Kegiatan Guru-guru. kita juga kayak biasa di rumah. Tapi bedanya kita nggak memegang gadget, Yes. lebih terkontrol oleh ustadz-ustadz. Oke, bedanya tidak menggunakan gadget gitu ya. Tapi untuk gadget sendiri itu kan perkembangan teknologi, kita harus bisa mempelajarinya. Kamu nggak ketinggalan. Insya Allah sih nggak, soalnya ustadz-ustadz di sana pun memberikan banyak informasi penting lewat di poster maupun itu ada film tentang dunia zaman sekarang ditayangkan di slideshow setiap seminggu sekali. Jadi alhamdulillah sih nggak ketinggalan informasi. Oke, jadi pulang pun nggak jadi yang kudet gitu ya. Tetap bisa update gitu ya, tapi kita memilih lingkungan yang berbeda karena memang lagi-lagi masa remaja itu adalah masa pembentukan diri begitu ya, di mana pemirsa jangan sampai kita keliru memilih jalan, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Andai pun hari ini kita masih berada pada lingkungan yang mungkin ya masih butuh support yang lebih untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dekatkanlah itu dan jangan menghindari itu gitu ya. Karena banyak orang yang menghindari untuk mendekatkan diri kepada Allah. Betul. Ya, apalagi masa-masa remaja dia udah males gitu ya. Apa aku doang yang berpikir seperti itu? Oke, nah kalau Yogi sendiri gimana Yogi pendapatnya kamu terkait dengan tadi, kamu nggak takut kudet kah? Kalau aktivitas kamu di pondok sendiri, kamu ngerasanya gimana? Jadi gini loh kayak rumah. Di dalam pondok itu kan kita dibimbing. Yep. Dibimbing. Jadi kita tuh jangan pernah mempunyai pemikiran takut untuk masuk ke dalam pondok. Ya. Karena pada Takut dikurung gitu. Enggak ya? enggak, pada prinsipnya kan pondok itu luas. Ya. Sama kegiatannya seperti di rumah-rumah. Sore kita berolahraga. Terus seperti yang dikatakan Imadudin, benar itu lebih dikontrol oleh ustadz, tidak pernah memegang gadget. Itu memegang gadget juga kalau sedang liburan waktunya. Tuh kalau lagi di mudif, lagi ditengokin itu dipegang gadget. Itu juga terbatas waktunya. Betul. Terbatas banget. Betul. Tapi kamu nggak ngerasa kemudian waktu itu menjadi kurang gitu? Enggak sama sekali. Itu kan karena saya berpikiran kalau saya memikirkan waktu remaja saya kurang, salah. Saya di situ berpikir nggak apa-apa, masa remaja saya kurang, masa remaja saya yang main-main ya, itu ya ketinggalan zaman. Kan masa depan saya kan memikirkan masa depan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini kita harapkan tentunya ya pemirsa ya, generasi-generasi penerus bisa tetap pada niat yang kokoh begitu ya, untuk benar-benar menanamkan diri mereka berkiprah nanti untuk mengabdikan diri bagi bangsa ini, menjadi orang-orang yang bermanfaat. Tapi semuanya tidak akan pernah bisa tercapai kalau kita tidak kemudian belajar sendiri, menanamkan itu pada diri kita sendiri. Tapi punya nggak tips nih, misalkan karena kalian sudah berhasil begitu ya, dibujuk oleh orang tua. Mungkin pesan-pesan banyak juga orang tua yang menginginkan anak-anaknya nggak apa-apa, mondok aja yuk untuk masa depan yang lebih cerah gitu ya, atau mondok aja yuk agar bisa lebih memperdalam ilmu agama. Gimana sih sebenarnya cara yang paling tepat untuk memujuk anak-anak remaja ini? Menurut kamu sebagai anak remaja juga nih, Zangki? Sebenarnya tuh membujuk anak untuk pondok itu seperti berdakwah. Tidak langsung disuruh pondok, langsung ditarik pondok, gitu. ditarik, dipaksa. Malah itu akan mempengaruhi mental seorang anak. Seperti dakwah, seperti minum khamr. Khamr awalnya tuh boleh, tapi tidak saat sedang sholat. Terus Umar bin Khattab tuh nggak setuju kalau khamr boleh. Akhirnya langsung tidak bolehkan. Itu kita dapat mengambil kesimpulan dari situ bahwa kalau ingin berdakwah, ingin mengajak seseorang, tidak bisa langsung ditarik paksa. Perlahan. Lama-lama mungkin hatinya akan terbuka sendiri. Insya Allah. Itu jadi satu tantangan juga, apalagi di era sekarang gitu ya, untuk berdakwah sendiri. Tentunya kita butuh satu tips khusus gitu ya, butuh formula, butuh model tersendiri gitu ya untuk berdakwah. Nah kalau untuk Yogi sendiri gimana pendapatnya nih, agar berharap ya ada anak-anak yang terketuk hatinya seperti kamu? Jadi gini Kak, kenali anak sejak dini, kenali anak kepada pondok sejak dini.
Dan jauhkan dari lingkungan-lingkungan yang mungkin kurang ini. Kenali anak dengan pondok sejak dini itu membantu untuk membujuk anak apa dia lulus SD untuk dijebloskan ke pesantren seperti itu. Terus sangat membantu. Dari orang tuanya juga cara mendidiknya, cara membujuknya itu sangat membantu. Kita dengan luluh, dengan pelan-pelan, tidak langsung cara keras paksa itu salah. Oke. Tapi di pondok kan cara pendidikan di pondok sendiri gitu ya. Kalau dulu itu kan cukup disiplin, sangat disiplin gitu ya. Nggak ada nih waktu boleh terlambat sedetik pun nggak boleh kan. Waktunya sholat harus keluar dari asrama ya. Bahkan bukan hanya sholat 5 waktu saja gitu. Bahkan juga belum qiyamul lailnya, bener ya? Bener. Kemudian setelah qiyamul lail kita menunggu untuk sholat subuh. Masya Allah. Itu masa-masa yang lebih enak tidur kayaknya ya. Ini kamu gimana menghadapi ya? Dijawab nanti ya. Kita jawab di segmen selanjutnya pemirsa. Tetap bersama dengan kami.